dipaksa. Sekali lagi, Nozick memberi perhatian yang amat besar terhadap perlindungan terhadap hak individual. Selama hak individual ini dijaga, maka selama itu pula ya, negara eksistensinya menjadi sah. Makanya terus-menerus Nozick melarang negara untuk ikut campur terhadap hal di luar persoalan self-preservation tadi, yang tidak lebih daripada menjaga keamanan kita dan memastikan bahwa kalau ada kontrak itu dipatuhi. Ya, kecuali saya dan Anda ada kontrak nggak dipatuhi, negara harus ikut campur untuk memastikan bahwa yang tidak memenuhi kontrak itu layak untuk dihukum. Konsekuensi lanjutannya terkait dengan apa yang kita bicarakan di kelas ini, yaitu soal pajak. Para pemikir sosial seperti John Rawls akan memberi perhatian yang sangat serius terhadap pajak, karena pajak bisa menjadi instrumen bagi negara untuk memastikan distribusi yang berkeadilan. Terhadap ini, Nozick akan mengatakan kira-kira begini. Kata distribusi keadilan itu jangan Anda pandang sebagai sebuah istilah yang netral, sebab di situ ada bias kepentingan. Ya, kata Nozick, kalau negara ikut campur, paling mudah memang melihatnya pendapatan ya, meskipun ini tidak sesederhana pendapatan. Ya. Ini kan yang kemudian membedakan antara libertarianismenya Nozick misalnya dengan sekarang kita mengenal ekonomi neoliberal gitu, yang berputar tidak lebih daripada di wilayah ekonomi. Nozick bermain di level yang lebih luas pada tatanan sosial gitu. Tapi paling gampang melihatnya pendapatan. Kalau ada kelompok miskin dibandingkan kelompok kaya, lalu negara mengambil dari yang kaya untuk diredistribusi kepada yang miskin, maka Nozick bilang campur tangan semacam ini tidak akan berhenti sampai kapanpun. Sebab nanti begitu Anda ambil dari kelompok yang kaya untuk diberikan kepada kelompok yang miskin, ya, situasinya kemudian menjadi equal misalnya, bisa terjadi minggu depan berubah lagi. Kenapa kok bisa berubah? Nozick mengatakan bahwa distribusi berubah karena orang punya kebebasan. Kan Anda nggak dilarang misalnya misalnya ya, nonton basket kan nggak dilarang gitu ya. Ada sih hal-hal dilarang ya, beli narkoba mungkin dilarang gitu. Tapi sejauh nggak dilarang, ya nggak ada pelanggaran hukum menonton basket, nggak ada pelanggaran hukum beli tiket konser, nggak ada pelanggaran hukum misalnya kalau saya barusan dapat THR lalu seluruh THR saya belikan sesuatu di mall misalnya, itu bukan pelanggaran hukum. Ya, tapi itu konsekuensinya membuat saya, karena boros tadi misalnya gitu ya, jangan-jangan itu membuat saya minggu depan menjadi lebih miskin dibandingkan teman saya yang jumlah THR-nya sama. Dan kalau itu yang terjadi kan salah saya sendiri. Kalau itu terjadi karena salah saya, kenapa negara harus ikut campur? Sekali negara ikut campur, bagi Nozick, selamanya negara harus ikut campur. Dan selama itu dilakukan, maka selama itu pula negara melakukan pelanggaran terhadap hak kepemilikan individual. Sebab pasti negara akan mengambil dari kelompok yang lebih kaya untuk diberikan, sekali lagi simplistis ya, kepada kelompok yang lebih miskin. Sementara kita punya pilihan. Nozick punya banyak pengandaian. Anda bayangkan, ada orang yang rela kerja lembur, ya, sementara gaji standarnya itu sudah cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi dia mau situasi ekonomi dia sebaik Anda. Maka apa yang dia lakukan? Dia kerja lembur. Gara-gara dia kerja lembur, dia kemudian mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Sebaliknya, ada orang yang lebih menikmati santai ketimbang bekerja, lalu situasi ekonominya lebih buruk dibandingkan orang pertama. Kita tahu apa yang dilakukan oleh negara kemudian? Mengambil dari pekerja keras ini untuk diberikan kepada orang yang malas. Kita bisa mempersoalkan bahwa tidak semua orang miskin malas, tidak semua orang miskin jahat, ya. Tapi fokus Nozick bukan di situ. Fokus Nozick adalah bahwa sejauh orang punya kebebasan, sejauh itu pula
tidak akan ada yang disebut sebagai distribusi terpola. Orang-orang macam Rawls itu terobsesi untuk terus-menerus menyeimbangkan distribusi dengan pola-pola tertentu. Misalnya, orang berhak mendapatkan sesuatu berdasarkan kebutuhannya, misalnya itu kan terpola gitu. Makanya kalau di rumah kan, kalau di rumah ada laki-laki dan perempuan, kebutuhannya beda ya. Misalnya perempuan punya kebutuhan bulanan yang pasti, laki-laki belum tentu. Ada pola. Nah, negaranya Nozick itu tidak mengenal pola semacam ini. Berikan saja kebebasan kepada semua orang. Biar orang melakukan apa yang mereka anggap baik, sebab yang baik bagi Anda belum tentu baik bagi saya. Sejauh itu tidak melanggar hak orang lain, maka harus diperbolehkan. Sekali lagi, negara nggak perlu reseh, ya. Sekali ikut campur, selamanya akan ikut campur terus. Sehingga Nozick, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada juga yang memuji Nozick. Nozick menyebut bahwa pajak itu tidak lebih daripada langkah ilegal negara untuk memberlakukan kerja paksa bagi warga negara. Orang harus mengalokasikan sebagian dari apa yang dia dapat untuk orang lain yang bahkan mungkin dia nggak kenal. Apa artinya kerja paksa? Sebab mestinya hak kodrati akan menunjukkan kepada kita bahwa saya adalah pemilik diri saya. Saya bukan hamba siapapun, saya tidak dimiliki oleh siapapun, tapi gara-gara pajak, negara dan orang-orang yang disubsidi oleh negara itu memiliki sebagian dari diri saya. Seolah-olah saya bekerja dipaksa oleh negara untuk memberikan sumbangan kepada orang yang dianggap berhak itu tadi. Ya. Konsekuensi ini sangat serius ya, karena bertolak dari self-preservation, bertolak dari perlindungan terhadap hak kodrati yang dianggap secara alamiah dimiliki oleh semua orang. Nozick berakhir bukan dengan menolak negara, melainkan menolak campur tangan negara ya terhadap distribusi. Sebenarnya di sini bukan hanya pendapatan ya, tapi contoh yang paling mudah adalah distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Terakhir, apa yang bisa kita kritik dari Nozick ini? Orang-orang seperti Amartya Sen akan menunjukkan bahwa Nozick melakukan penyederhanaan yang berlebihan terhadap hak kodrati. Yang kedua, Nozick itu fokusnya kurang lebar, sebab dia semata-mata menunjukkan kepada kita soal pentingnya perlindungan hak kodrati tadi, ya. Padahal hak kodrati itu bisa terancam manakala masyarakat ini juga terancam. Katakanlah begini, apa yang bisa Anda lakukan manakala Anda kaya raya dan orang lain miskin? Kita lihat Chile hari ini. Di Chile, atau nggak usah jauh-jauh lah Chile ya, Indonesia di bulan Mei 98 gitu ya. Orang merasa punya hak untuk melakukan penjarahan ya, dalam situasi ketika ternyata apa yang Anda punya itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang saya punya. Nah, pada situasi semacam ini, ya, pada akhirnya kita minta tolong negara untuk ikut campur. Tapi kalau negara dibatasi hanya sekadar memberikan perlindungan, katakanlah perlindungan fisik gitu ya, termasuk bukan hanya terhadap diri kita, tapi apa yang kita punya gitu. Maka negara sebagai kumpulan masyarakat bisa kemudian berakhir. Yang berikutnya, saya bicara soal kapabilitas. Yang dibicarakan oleh Nozick itu hanyalah distribusi, tetapi Nozick tidak melihat lebih lanjut apa yang dilakukan oleh orang dengan sesuatu yang kemudian dimiliki sebagai hasil distribusi ini tadi. Saya membedakan antara ya, kemampuan gitu ya. Yang diperhatikan oleh Sen itu sebenarnya adalah akses. Jadi begini, ketika kita lewat tangan negara memberikan sesuatu kepada kelompok yang terpinggirkan, maka yang diberikan itu mestinya adalah akses yang membuat orang ini menjadi mampu. Siapa orang ini? Sebenarnya bukan hanya orang miskin, tapi kelompok yang rentan,
Kelompok yang rentan itu bisa jadi misalnya sebagian perempuan rentan dibandingkan para laki-laki, sebagian etnis minoritas rentan dibandingkan etnis mayoritas, dan seterusnya. Walaupun tidak selalu jumlah ya yang kita bicarakan. Nah, sehingga para pemikir mulai dari siapa namanya John Rawls ya sampai ke Amartya Sen itu kemudian akan memaklumi, bahkan ini memberi beban ya bagi negara untuk memberi perhatian kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, bukan hanya secara ekonomi sekali lagi. Problemnya kemudian pandangan Nozick semacam ini seringkali direduksi menjadi semata-mata persoalan ekonomi, ya. Sehingga kita tahu misalnya kalau kita bicara hal lain perdebatan mengenai pajak misalnya ya di negara seperti Amerika Serikat akan membelah publik menjadi apakah kalau Anda berhadapan dengan orang kaya atau sebaliknya orang miskin, Anda harus menaikkan pajak untuk orang kaya agar negara bisa memberi lebih banyak kepada kelompok miskin, ataukah Anda harus menurunkan pajak untuk orang kaya sehingga orang kaya ini bisa mengelola investasinya dan kemudian berdampak terhadap kondisi orang miskin. Itu perdebatan yang sampai hari ini belum selesai ya. Ini mengingatkan saya pada omongannya Daniel Bell ya. Dia sudah nulis di tahun 60-an itu. Dia bilang perdebatan ideologis sebenarnya sudah selesai. Sekarang ini yang kita saksikan dari politik Amerika Serikat adalah perdebatan soal teknikalitas, economic adjustment. Tinggal itu sebenarnya. Jadi apakah Anda akan ke Demokrat ataukah ke Republik, apakah ke Hillary Clinton kalau pasti ya, ataukah ke Trump gitu ya. Itu hanya persoalan technical adjustment aja, karena kita tidak lagi bicara soal perdebatan ideologis ya. Maka menarik pilihan tengahnya Daniel Bell yang mengatakan bahwa secara politik saya sosialis, secara politik saya liberal, secara ekonomi saya sosialis, dan secara budaya saya konservatif. Itu pilihan tengah ya. Saya sih berharap kita semua punya pilihan tengah semacam itu, tapi sayangnya enggak. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih. Mari kita diskusi. Saya balik ke Mas.